Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu tidak bosan-bosannya selalu untuk mengingatkan kalian untuk tetap jaga kesehatan kalian dengan selalu makan makanan yang bergizi, olahraga, ibadah, serta kalau keluar rumah tetap harus jaga jarak dan menggunakan masker. Jangan lupa selalu sering cuci tangannya. Oh ya, gimana? Sekarang sudah tambah semangat kan dalam belajar? Sudah terbiasa ya dengan belajar jarak jauh ini. Selalu semangat ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Ya, kita akan belajar cara menyederhanakannya, cara mengubah dari bentuk akar ke bentuk pecahan, atau kebalikannya dari bentuk pecahan, bilangan pangkat pecahan ke bentuk akar, serta operasi dari bentuk akar tersebut. Sudah siap belajar? Yuk, kita masuk kelas. Ya, kita akan belajar hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan bentuk akar. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat N per M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Dan A pangkat M per N ini merupakan bilangan pangkat tak sebenarnya. Untuk contoh, yang pertama, kita akan mengubah ke dalam bentuk akar. Sederhanakanlah. Yang A, 4 pangkat 3 per 5. Maka hasilnya adalah yang di luar ini merupakan penyebut. Penyebutnya berapa di sini? Yaitu 5. 4 bilangan pokoknya, dan sebagai pembilangnya itu yang di 4-nya. Maka ini kita baca akar 5 dari 4 pangkat 3. Untuk yang B. Untuk yang B, di sini negatif 5 dipangkatkan negatif 2 per 3. Kita sudah belajar jika bilangan pangkat negatif supaya jadi positif, maka dia adanya nanti di pembilang. Maka 1 per negatif 5 dipangkatkan 2 per 3 sama dengan 1 per. Nah, yang pangkat pecahan ini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pangkat. Maka menjadi akar. Pembilangnya yaitu 3. Akar 3 dari negatif 5 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 1 per akar 3 dari negatif 5 dipangkatkan 2 adalah 25. Ya, kita lanjutkan lagi untuk yang C. Untuk yang C, nah di sini supaya nanti akarnya sama 1 per 3 dengan 5 per 6, maka kita harus mencari KPK-nya. Untuk penyebutnya 3 dengan 6, KPK-nya adalah 6. Maka supaya menjadi per 6, 1 per 3 itu adalah, iya benar, yaitu 2 per 6. Maka kita mengubahnya dulu. Maka di sini 3 pangkat 2 per 6 A pangkat 5 per 6. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk akar. Di sini akar berapa berarti? Akar dari 6. 3 pangkat 2, pembilangnya 2,
dan yang A-nya sendiri pangkat 5. Ada yang bisa dihasilkan? Ada, yaitu 3 pangkat 2. Maka akar 6 dari 3 pangkat 2 adalah 9, A pangkat 5. Kita lanjutkan lagi. Untuk yang D, negatif 8, X dipangkatkan negatif 3/4. Yang dipangkatkan di sini hanya X-nya, 8-nya nggak ikut serta. Kalau ikut serta berarti harusnya di dalam kurung. Maka dan di sini yang ini adalah pangkat negatif. Jika pangkat negatif, kita mengubahnya supaya menjadi positif, maka jadi penyebut. Negatif 8 per X pangkat 3/4. Oke, contoh berikutnya adalah tentukan hasil dari perpangkatan bilangan berikut. Kita akan mencari hasilnya. Untuk contoh yang pertama, yang A, 49 dipangkatkan 1/2. Ini hasilnya akar 2. Akar 2 nggak usah ditulis, maka menjadi akar 49. Akar dari 49 adalah 7. Sekarang yang B, negatif 8 pangkat 2/3. Negatifnya ikut dipangkatkan? Tidak, karena kalau ikut dipangkatkan itu harus di dalam kurung. Nah, maka ini menjadi negatif akar dari 3, akar 3 dari 8 pangkat 2. Negatif akar 3 dari 8 pangkat 2 adalah 64. Berapa hasilnya? Negatif 4. Atau kalian bisa menuliskannya di sini, bisa kalian tulis kita tahu supaya menjadi 3 kali perkaliannya itu supaya hasilnya 8 adalah 2. 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Maka setelah dari sini, maka menjadi negatif, ini bisa kita menulisnya seperti ini, negatif 8 pangkat 2/3, negatif 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Maka negatif 2 pangkat 3 dikali 2/3. Maka hasilnya adalah negatif 2 pangkat 2. Negatif 4. Jadi nanti boleh cara menyederhanakannya, kalian pahamnya di yang mana silahkan, boleh dipilih. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal yang C. Nah, di sini negatif 8/27 dipangkatkan 1/3. Artinya negatif ini diikut sertakan dalam pangkatnya. Maka hasilnya adalah akar dari 3 dari negatif 8/27. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Ini hasilnya adalah negatif 2/3. Atau kalian boleh seperti yang tadi, ini bisa dijawab seperti ini. Negatif 2 dipangkatkan 3
per 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Karena pembilang dengan penyebutnya sama, boleh kita menyederhanakannya menjadi negatif 2/3 dipangkatkan 3 dipangkatkan 1/3 sama dengan min 2/3 dipangkatkan 3 dikali 1/3. Maka hasilnya adalah negatif 2/3. Ya, seperti ini ya. Gimana? Insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke akar bilangan. Hasil akar B dengan B lebih dari sama dengan 0 adalah bilangan positif atau 0. Jika hasil pemangkatan A pangkat N sama dengan B, maka nilai akar N dari B sama dengan A. Ya, contohnya, tentukan hasil dari akar-akar bilangan berikut. Yang pertama, akar dari 81. Akar dari 81 itu adalah akar dari 9 pangkat 2. Maka ini hasilnya adalah 9. Kita lanjut lagi. Akar 3 dari negatif 729. Nah, kalau dia bilangan negatif, ini di sini akarnya adalah ganjil, maka ini adalah akar 3 dari negatif berapa pangkatkan 3. Maka hasilnya adalah berapa? Sebanyak 3 kali, hasilnya adalah negatif 729, yaitu angka 9. Maka di sini adalah hasilnya negatif 9. Nah, sekarang akar 4 dari 81. Akar 4, angkanya berapa dipangkatkan 4 supaya hasilnya adalah 81. Angka berapa itu? Ya benar, angka 3. 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Maka hasilnya di sini adalah 3. Sekarang kita lihat lagi contoh yang keempat. Akar 5 dari 32. Akar 5, angka berapa sebanyak 5 kali supaya hasilnya adalah 32. Ada yang sudah dapat? Iya benar, yaitu 2. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Maka hasil di sini adalah 2. Ya, berikutnya hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Kebalikan dari yang tadi ya kita pelajari dari materi sebelumnya. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, atau akar N dari A dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, ini berarti akar 14. Kalau akar tanpa ada angka di luarnya, maka ini adalah pangkat 2, akar 2. Maka 14 di sini nggak ada angka, berarti 1. Di sini nggak ada angka di luarnya, maka 2. Untuk yang nomor 2,
Nomor 2 di sini akar 4 dari 8 sendiri bisa disederhanakan, ubah ke dalam bentuk yang kecil. Maka ini adalah 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. B-nya itu adalah pangkat 8. Maka 2 pangkat 3 B pangkat 8 dipangkatkan. Kalau akar 4 berarti 1/4. Maka gimana? Bisa kan? Ya, jika nanti ada yang ditanyakan, boleh japri ibu ya. Dan jangan lupa tugas di Google Classroom-nya dikerjakan ya. Karena penilaiannya nanti akan dari sana. Itu sudah dapat nilai pengetahuan dan nilai sikap kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan sampai ada yang bolong-bolong. Oh iya, untuk hari Senin kalian ulangan bab 1. Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Sukses untuk kalian semua. Kalian pasti bisa matematika, kalian bisa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.